Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ardi. Pada kesempatan kali ini, kuliah ergonomika kita akan membahas mengenai ergonomic risk assessment, ya, atau kita bisa menyebutnya dalam bahasa Indonesia sebagai asesmen risiko ergonomis. Ya, kita kembali mengingat pelajaran apa yang kita bahas minggu lalu ya, terkait dengan bagaimana kita meminimalisasi adanya musculoskeletal disorders, maka kita bisa kembali ke framework ini ya, di mana sebelum kita menentukan intervensi ergonomis yang tepat, kita harus melakukan apa? Risk assessment. Ya, di mana risk assessment tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada kita ya sebagai orang yang memiliki tanggung jawab propose ya atau mengusulkan ergonomi intervention itu mengenai faktor resiko utama apa yang terdapat di sebuah pekerjaan yang ada ya. Nah, setelah kita bisa mengetahui faktor resiko yang utama atau yang dominan tadi, kita selanjutnya akan menentukan ergonomic intervention yang tepat, sehingga harapannya ketika hal tersebut diimplementasikan, pekerja dapat bekerja di tempat kerja yang aman dan sehat. Ya. Nah, dari framework ini kita bisa tahu bahwa risk assessment adalah salah satu langkah yang penting ya di dalam pencegahan musculoskeletal disorders. Lalu apa sih yang dimaksud dengan risk assessment ya secara lebih detail? Jadi risk assessment itu adalah sebuah pengukuran objektif ya yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko ergonomis ya. Lalu setelah kita bisa mengidentifikasinya, harapannya kita bisa mengkuantifikasikannya ya. Jadi mengkuantifikasikannya sehingga harapannya nantinya kita bisa menentukan improvements ya atau intervention yang tepat berdasarkan faktor resiko yang diidentifikasi dan kuantifikasi sebelumnya. Ya, secara garis besar risk assessment ya itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama disebut direct measurements atau direct methods, lalu yang kedua self-reports, lalu yang ketiga adalah observational methods. Ya, apa itu direct measurements? Jadi kalau kita bicara direct measurements, kata kuncinya adalah penggunaan sensor. Ya, jadi direct measurements itu adalah suatu cara pengukuran risiko di mana kita menggunakan sensor-sensor seperti elektroda ataupun IMU ataupun sensor yang lain, accelerometer dan lain sebagainya untuk mengcapture dan merecord. Jadi untuk merekam ya perubahan ya performa fisik ataupun kognitif pada manusia ketika manusia tersebut bekerja. Ya, contoh dari sensor ya, yang sebelah kanan ini AMU sensors ya, ini biasanya digunakan untuk merekam ya perubahan fisik khususnya gerakan yang terjadi ketika manusia tersebut bekerja. Ya, lalu yang sebelah kiri elektroda ya, ini biasanya digunakan untuk merekam perubahan aktivitas otot, aktivitas otak ya ketika manusia tersebut bekerja. Beberapa instrumen ya yang menggunakan sensor-sensor tadi ya, sensor-sensor seperti elektroda, lalu ada MU sensor ataupun sensor yang lain. Salah satu contohnya adalah elektromyografi ya. Nah, kalau elektromyografi ini menggunakan sensor elektroda ya yang digunakan untuk mengukur aktivitas otot ya. Seperti kita ketahui ya, elektromyografi ini ada kata myo ya, di mana myo itu merupakan bahasa Yunani dari otot. Ya, lalu ada motion capture system ya. Nah, kalau motion capture system ini jenis sensornya macam-macam ya. Dia ada yang AMU, ada yang berbasis optik ya dan lain sebagainya. Tapi pada intinya dia berfungsi untuk merekam gerakan dari manusia. Ya, lalu ada lumbar motion monitor. Lah ini hampir sama seperti motion capture, tetapi dia lebih fokus ke pengukuran gerakan yang ada di lumbar ya sebagai salah satu bagian dari tulang belakang manusia. Lalu ada elektrogoniometer. Nah, kalau ini sebenarnya juga hampir sama seperti motion capture, tapi dia tidak spesifik ke bagian tubuh apapun.
Nah, jadi dia bisa digunakan untuk mengukur di gerakan di pergelangan tangan, di siku, di bahu, dan lain sebagainya. Ya. Dari beberapa instrumen, ya, instrumen ini, ya, ada dua yang akan kita bahas secara lebih detail, yaitu elektromyografi dan motion capture system. Ya. Untuk yang pertama yaitu elektromyografi atau biasa disingkat sebagai EMG, ya, atau EMG. Ya, itu adalah sebuah instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk ya merekam ya sinyal listrik, ya sinyal elektrik yang muncul ketika otot itu berkontraksi. Ya, jadi ketika otot kita berkontraksi, ya, teman-teman harapan saya masih ingat dari pelajaran biologi, ya itu sebenarnya otot itu menghasilkan apa? Signal listrik, ya. Yang sinyal listrik itu sebenarnya bisa direkam, ya direkam dengan alat yang dinamakan elektromyografi. Ya, nah prinsip elektromyografi itu sama seperti multimeter ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman pernah belajar elektronika atau fisika ya mungkin di SMA ya, jadi ada alat yang digunakan untuk mengukur tegangan. Ya, nah, alat tegangan itu kalau secara spesifik mungkin voltmeter ya, atau kalau alat itu bisa digunakan untuk mengukur apa indikator-indikator lainnya maka dia disebut multimeter. Hanya saja multimeter itu bisa mengukur sinyal listrik yang satuannya volt, ya. Sementara sinyal listrik yang ada di otot itu kebanyakan dia itu satuannya mikrovolt, ya, atau 10⁻⁶ volt, ya. Jadi jauh lebih kecil dari listrik yang ada di PLN ya, atau di kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka elektromyografi tadi itu berfungsi untuk menguatkan sinyal sampai sinyal itu ya bisa dibaca, ya bisa dibaca oleh komputer atau alat akuisisi data yang lainnya. Ya, ini ada sebuah video yang memberikan ilustrasi kepada kita mengenai cara kerja dari elektromyografi. Ya. Muscles are used by both electrodes. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa elektromyografi itu menggunakan sensor apa yang disebut sebagai elektroda. Ya. Elektroda itu akan dipasang di bagian atau di otot ya. Jadi karena elektromyografi itu fungsinya untuk merekam sinyal listrik yang dihasilkan otot, maka kita akan memasang elektroda itu di otot yang menjadi objek dari studi kita. Nah, dalam kasus ini kita ingin melihat aktivitas otot biceps ya ketika biceps nanti berkontraksi. Ya, nah otot biceps itu kita ketahui kan ada di sini ya. Ada di sini. Nah, karena itu kalau kita lihat video ini otot bicepsnya itu dipasang, elektrodanya dipasang di sini ya. Cancelled by looking at the differential. Process is carried out by the amplifier. Ini device yang akan menguatkan sinyal tadi ya. Kalau dia nggak dikuatkan, sinyalnya itu sangat kecil sekali ya karena mikrovolt ya. Maka dia akan dikuatkan sehingga bisa ditangkap oleh data acquisition device ya, atau peralatan untuk mengakuisisi sinyal ya. Which also the line is flat. Nah, ketika seseorang itu tidak melakukan aktivitas di otot bicepsnya atau otot bicepsnya itu tidak berkontraksi ya dalam posisi yang netral, ya contohnya masnya ini ya, tangannya ini kan masih belum melakukan flexion ya. Jadi di sikutnya ini atau di elbow-nya ini ya, itu belum ada gerakan flexion. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat sinyalnya ini akan flat, ya, flat mendekati 0, sinyal listriknya mendekati 0. However, as soon as Paul makes a movement with his arm, lalu ketika ini digerakkan, mulai ada gerakan flexion, mulai terbaca ya, ada kontraksi, sehingga sinyal listriknya itu meningkat, meningkat. Ya. Now, if Paul holds a small weight, ketika ditambahkan beban, ya, maka sinyal listriknya juga akan semakin besar. The EMG amplitude is larger, indicating that more motor units are firing. And if we replace that weight with an even bigger weight, nah, diganti yang lebih besar lagi, maka bicepsnya akan berkontraksi semakin besar lagi, sehingga sinyal listrik yang ditangkap the EMG trace is larger still. Remember, this shows motor units firing and the electrical activity spreading across the muscle. Ilustrasi mengenai elektromyografi. Lalu
Muscles are used in all Kalau types. kita bicara risk assessment ya, dengan menggunakan elektromyografi, pertanyaan apa sih yang bisa dijawab? Ya. Jadi dua pertanyaan yang bisa kita ketahui adalah terkait dengan muscle activity, ya, muscle activity dan juga muscle fatigue. Ya, muscle activity ini artinya apa? Ya, mana otot yang aktif ketika melakukan suatu task. Ya, misalnya kita sedang mencoba menginvestigasi otot mana yang berkontraksi ketika seseorang itu melakukan task memasang misalnya memasang batu bata. Ya, ini kita bicara pekerjaan konstruksi. Ya, jadi kita memasang elektroda di beberapa otot, ya. Ada otot otot di daerah pinggang, otot di daerah tangan, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita minta pekerja tersebut kerja, lalu kita akan mendapatkan sinyalnya ya, ketika kita rekam dengan elektromyografi tadi. Nah, dari situ kita tahu ternyata kebanyakan otot yang aktif itu terjadi di otot-otot pinggang. Ya. Nah, kalau kita bicara ergonomi, idealnya kan beban tadi terbagi rata ya, jadi tidak hanya di pinggang ya, tapi di tangan dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan salah satu bagian itu untuk mengalami musculoskeletal disorders itu dapat berkurang. Ya, dari situ kita bisa memodifikasi cara kerjanya, ya, sehingga harapannya beban ototnya itu evenly distributed ya untuk semua otot. Ya. Nah, selain itu tadi ya, mana otot yang aktif, kita juga bisa tahu how much the muscle is active. Jadi mengenai seberapa aktif ya dari suatu otot ya. Jadi ada otot yang misalnya aktifnya itu sampai 60% dari kapasitas maksimalnya. Ada yang hanya 20% dan lain sebagainya. Ini bisa kita jawab dengan penggunaan elektromyografi. Kelelahan juga ya sama ya. Jadi kelelahan ini juga bisa kita analisis ya dengan menggunakan elektromyografi. Ya, ini adalah salah satu contoh ya studi ergonomi yang menggunakan elektromyografi. Ya, jadi ada dua task yang memiliki goal yang sama. Jadi dua task ini memiliki tujuan yaitu menggulung karpet ya, menggulung karpet. Jadi kalau di negara barat sana itu banyak fasilitas umum itu yang dia itu menggunakan karpet ya, lantainya bukan keramik, tidak hanya keramik tapi keramik yang dilapisi karpet, dan setiap waktu ya misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali karpetnya itu akan diganti ya oleh suatu vendor gitu. Nah, suatu vendor ini mencoba menginvestigasi ya menginvestigasi teknik pelipatan karpet mana yang secara ergonomi itu lebih bagus ya, lebih bagus ya. Nah, akhirnya mereka ya tentunya dengan bantuan para peneliti ergonomi itu mencoba memasang sensor ya, elektroda itu di beberapa otot ya. Di sini ada 4 otot, ada erector spinae ya, otot di pinggang, lalu ada deltoid ya, otot di sekitar lengan atas ya. Nah, dari situ ternyata dapat terlihat secara jelas ya di grafik batang itu ya. Jadi yang putih ya, grafik batang putih itu dia adalah yang handfold yang dengan tangan ya, lalu yang abu-abu itu yang dengan kaki. Seperti terlihat ternyata hampir di semua otot ya yang diteliti itu aktivitas otot untuk tas yang menggunakan tas pelipatan menggunakan kaki itu lebih baik. Ya, lebih baik karena aktivitas ototnya itu lebih rendah. Ya, lebih rendah. Yang handfold itu secara umum lebih tinggi ya, dari secara statistik ternyata signifikan ya perbedaannya. Ya, jadi bisa kita katakan karena aktivitas yang menggunakan kaki itu aktivitas muscle activity-nya itu lebih rendah ya, maka kita bisa menyebutkan bahwa kick folding ini less workload ya, beban kerja fisiknya itu lebih rendah, dan kita bisa menyimpulkan bahwa kick folding ini better procedures ya, prosedur atau cara yang lebih baik ya dibandingkan yang hand folding ini dari aspek ergonomis. Lalu contoh yang lain, jadi ada sebuah studi ergonomis yang mencoba melihat ya
pengaruh berbagai macam jenis pel ya, kalau tidak salah ya. Oh, bukan pel, tapi semacam pelapis alat yang digunakan untuk memasang lapisan lantai. Jadi kalau di negara barat sana, selain yang misalnya menggunakan karpet, ada lantai-lantai yang setiap tahun itu dia akan dilapisi kayak semacam lapisan tipis ya, agar dia itu kembali berkilau ya. Nah, ini ada 4 jenis aplikatornya ya. Alatnya itu seperti pel ya. Nah, kita ingin lihat dari segi aktivitas otot itu mana yang paling baik ya, atau yang mana yang paling beresiko ya. Beresiko itu tentunya yang aktivitasnya itu aktivitas ototnya paling tinggi ya. Nah, dari situ kita bisa lihat, maka yang ketiga ya, yang backpack sama yang band handle itu dari segi muscle activity dia paling rendah ya, sehingga resiko ergonomisnya itu juga boleh dikatakan paling rendah ya dibandingkan metode yang pertama, map and bucket dan juga flat hop ya. Instrumen yang bisa dikategorikan sebagai direct measurement selain elektromyografi adalah motion capture ya. Jadi motion capture itu adalah sebuah sistem ya, yang digunakan untuk merekam ya pergerakan dari suatu objek ataupun manusia ya, Nah, kalau kita berbicara ergonomi ya, studi ergonomika ya, motion capture ini ya secara umum digunakan untuk merekam perubahan postur yang terjadi ketika manusia tersebut bergerak ataupun bekerja. Ya, ini salah satu contoh seorang manusia ya yang menggunakan sistem motion capture berbasis penanda ya, yaitu penanda yang menggunakan refleksi pencahayaan ya. Jadi orang ini akan dipasangi beberapa marker ya atau penanda ya. Nah, penandanya ini biasanya dipasang di beberapa landmark anatomis ya, atau anatomical landmark ya, seperti misalnya ada yang di pergelangan tangan, ada yang di siku, di lutut dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika diolah ya di software, maka dia akan seperti gambar yang sebelah kanan gitu, yang direkam itu lebih ke posisi-posisi titik-titik dari penandanya tadi ya, atau markernya tadi. Ya, terdapat beberapa jenis sensor yang digunakan di dalam sistem motion capture. Ada yang disebut sebagai sensor inersial atau biasa juga disebut sebagai IMU sensors ya. Lalu ada yang menggunakan medan magnet ya, jadi kedekatan medan magnet. Lalu ada yang berupa electromechanical exoskeleton, jadi dia dipakai ya seperti kita jelaskan minggu lalu ya, wearables exoskeleton. Jadi ketika exoskeletonnya itu bergerak karena manusia bergerak, maka akan ada perubahan postur yang direkam. Lalu ada yang berupa optik ya. Nah, ini optik ini seperti contoh sebelumnya ya. Jadi refleksi dari pencahayaan yang ditangkap oleh kamera optik itu yang akan ditangkap sebagai titik ya dari suatu anatomical landmark yang ada di tubuh manusia. Dan beberapa sensor lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, ini contoh dari motion capture yang berbasis IMU ya. Jadi kalau IMU itu biasanya nanti dia ada sensor yang kotak-kotak itu ya, dan dia dipakai ya. Pakai ini di kaki bagian bawah, kaki bagian atas, lalu ada yang di pergelangan tangan, di lengan atas, lalu ada yang di kepala ya. Ini contoh yang digunakan di lengan saja, ini yang di kaki. Nah, jadi ketika sensornya itu bergerak akibat manusia bergerak, maka akan terekam ya pergerakannya. Nah, komponen elektroniknya secara garis besar itu dalamnya ada yang berupa accelerometer, ada yang berupa gyroscope dan lain sebagainya. Jadi seperti ini ya. Nah, lalu ini yang optical ya, yang seperti saya sebutkan di awal ya. Jadi seseorang itu akan dipakai beberapa marker atau penanda. Nah, markernya itu kayak gini ya. Jadi dia itu sebenarnya tidak memandarkan cahaya, tetapi ketika dia nanti
direkam oleh kamera. Lah kameranya ini ada semacam lampunya ya, tapi lampunya itu tidak begitu kelihatan karena dia infrared ya. Infrared. Nah, lalu ketika dia disorotkan ke marker atau penandanya ini, markernya itu akan merefleksikan lampunya yang menunjukkan lokasi dari anatomical landmark-nya ya. Nah, nanti ketika diproses ya, dia akan menghasilkan informasi itu tadi, pergerakan dari manusia atau human motion-nya tadi. Nah, kameranya itu biasanya tidak hanya satu, kameranya banyak ya, jadi mengelilingi objeknya ini. Ya. Ini salah satu contoh studi yang menggunakan motion capture ya. Jadi motion capture-nya ini berupa AMU atau inertial sensors ya. Dia ada di kaki, ini ada di paha, lalu ada yang di lengan bawah, lengan atas, pergelangan tangan, kepala ya. Nah, lalu dari situ kita bisa tahu ya, untuk pekerja ini flexion ya di kepalanya itu sudutnya sekian sampai sekian. Abduction dan flexion di right shoulder-nya itu sekian sampai sekian ya, flexion dan seterusnya. Ini harapan saya teman-teman masih ingat ya terminologi ini ya. Yang ini akan sangat berguna ya untuk kalau kita bicara studi ergonomis lebih lanjut. Masing-masing metode ya di risk assessment study itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita berbicara mengenai direct measurements atau pengukuran langsung, kelebihannya itu yang pertama, kita bisa menghasilkan banyak sekali data ya. Jadi kalau kita melakukan perekaman dalam waktu 5 menit ya, data yang kita bisa hasilkan itu bisa banyak sekali ya. Berbeda kalau kita menggunakan metode yang lain, bisa jadi dalam waktu 5 menit itu hanya satu informasi yang bisa kita dapatkan. Lalu boleh dikatakan metode direct measurements ini adalah metode yang paling akurat dan paling objektif. Ya, paling akurat dan paling objektif karena kita menggantungkan ya pengukuran kita pada suatu sensor ya. Sensor itu biasanya sudah terkalibrasi ya. Oleh karena itu biasanya pengukuran dengan direct measurements ini bisa kita gunakan sebagai golden standards ya. Golden standards. Tetapi tak ada gading yang tak retak ya. Jadi metode ini juga memiliki beberapa kekurangan ya. Salah satunya discomfort. Jadi objek atau manusia yang bekerja yang kita jadikan objek studi itu kalau kita pasangin sensor itu kadang-kadang dia tidak nyaman ya, tidak nyaman karena mengganggu ya kadang-kadang, sehingga kadang-kadang itu berpengaruh ke cara kerja dia. Ke cara kerja dia. Ya, di sini kita perlu hati-hati memastikan bahwa ketika sensornya itu dipasang, itu tidak merubah cara kerja yang bersangkutan. Ya. Lalu kelemahan yang ketiga adalah dia impractical. Dalam arti begini, teman-teman. Kadang-kadang penggunaan metode direct measurements itu tidak straightforward. Dalam arti ketika kita mendapatkan data itu kita tidak langsung menghasilkan kita tidak langsung mendapatkan informasi yang memang langsung kita butuhkan. Jadi untuk menghasilkan informasi yang kita butuhkan itu, misalnya informasi sudut, informasi seberapa aktif otot itu, kita perlu melakukan pemrosesan, ya pemrosesan. Sehingga dari segi praktis itu kadang-kadang praktisi di lapangan itu kadang-kadang menurut mereka kurang praktis ya, karena perlu ada beberapa step ya yang harus mereka lakukan. Lalu terkait initial investment, jadi beberapa peralatan itu cukup mahal ya, tidak murah. Lalu ada juga biaya lain yaitu biaya pemeliharaan dan biaya training yang salah satu harus ditanggung ketika kita mengadopsi metode ini.